Silahkan kelompok 7 siap-siap ya. Ya, silakan. Silakan. Sudah siap, Bu? Baik, saya buka langsung buka saya di kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Diare Novita, dari sendiri Hidayah Rolansyah, kemudian Atika Ayu Safitri, dan Elisa Umar. Untuk Mbak Atika, tadi izin tidak bisa mengikuti presentasi karena ada itu Pak, sensitif Ada? kelas Ada? angkatan 18. Oke. Ada PJJ seperti itu. Ya, silakan. Oke, baik akan saya mulai mengenai politik tubuh perempuan, bumi, kuasa, dan perlawanan. Pada bagian abstrak, pada artikel ini membahas mengenai eksistensi tubuh perempuan sebagai komoditas dan instrumen politik yang dianggap berbahaya apabila dialihkan. Kendali yang dilakukan negara kepada perempuan justru diambil sebagai keadilan negara dalam dalih sebagai kepentingan umum. Selain itu, artikel ini mengulik mengenai bukti kekuasaan negara melalui aparat-aparatnya mencoba mengendalikan tubuh perempuan melalui kebijakan reproduksi. Selain itu juga membahas tentang peran perempuan dengan pergolakan melawan kuasa atas tubuh perempuan melalui perspektif feminisme ini mengambil jalan ekstrim dalam upaya menyelamatkan bumi dengan menggunakan tubuh perempuan sebagai area utama. Terbentuknya kekuasaan atau seksualitas perempuan melalui tentang tubuh dan politik populasi untuk meregulasi tingkat pertumbuhan penduduk.
kepedulian terhadap tubuh perempuan ini serta peduli terhadap kelangsungan masa depan umat. Kemudian untuk kursi pemikirannya akan dijelaskan teman saya di hari ini. Pada artikel tersebut mengenai bagaimana politisasi tubuh perempuan, terutama mengenai kebijakan politisasi tubuh perempuan di Indonesia dan feminisme dan seksual. Politisasi perempuan, seksualitas perempuan yang dikendalikan karena dianggap sebagai sesuatu yang berhubungan dengan tubuh. Nah, politisasi juga dimulai dari tanda ekofeminisme berusaha untuk memajukan suatu tindakan berupa tindakan dalam melawan politisasi tubuh perempuan. Lagi, ekofeminisme ini digunakan untuk menganalisis bagaimana dampak sosial yang dialami oleh gender feminis gender secara sosial melalui perempuan. Nah, itu terkait dalam perlawanan atas tubuh perempuan dan melihat antara seks dan politik melalui istilah biopolitik atau biopower, di mana tubuh perempuan dijadikan sebagai alat untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya kita dilanjutkan ke teman sekarang. Selanjutnya yaitu mengenai ujung pembahasan. Poin yang pertama yaitu nilai dan implikasi dalam ekofeminisme. Dalam artikel ini membahas mengenai ekofeminisme yang mana ini dihubungkan dengan politik tubuh. Ekofeminisme ini membahas mengenai kehidupan sosial manusia yang fokus dengan kehidupan perempuan di lingkungan masyarakat. Menurut Foucault, tubuh perempuan dikuasai oleh modernitas dan tubuh ini merupakan salah satu sarana produksi. Foucault juga menyebutkan bahwa tubuh perempuan berada di posisi utama yang memiliki daya tarik terutama mengenai rahim. Sehingga perempuan yang bisa menjadi penjaga bagi tubuhnya sendiri. Wanita itu hidup untuk memenuhi standar di masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat. Misalnya ini yaitu cantik itu harus putih, sehingga wanita harus putih untuk dapat dikatakan cantik. Hal tersebut menjadi sebuah panoptisisme atau sebagai strategi sebuah kekuasaan. Kemudian perempuan ini sering digambarkan sebagai korban dari kemunduran lingkungan dan menekankan dampak buruk dari penurunan lingkungan pada perempuan. Ekofeminisme ini mampu menggerakkan posisi perempuan untuk bertahan hidup di lingkungannya. Ekofeminisme ini juga membahas mengenai keterkaitan antara perempuan dan lingkungan alam dalam ketidakadilan untuk dapat bertahan hidup di lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian ekofeminisme ini juga menekankan hubungan yang positif antara perempuan dan lingkungan agar mampu berinteraksi dan menyesuaikan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan kehidupan sosial yang dibangun dengan melibatkan peran gender. Kemudian poin yang kedua yaitu tubuh perempuan mengenai kebijakan dan penguasaan. Tubuh menjadi salah satu hal yang dapat diketahui asal-usulnya manusia secara fisik yang dipengaruhi oleh faktor biologis. Berdasarkan sejarah, tubuh perempuan merupakan hasil dari evolusi dari kera yang kemudian terjadi penyesuaian. Tubuh ini juga dijadikan sebagai identitas sosial terutama tubuh perempuan tersebut. Di mana tubuh perempuan merupakan ranah seksualitas, namun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada di dalam masyarakat. Perempuan belum mendapatkan hak penuh atas dirinya dan masih sering dikendalikan oleh orang lain. Selain itu, dalam kehidupan sosial, perempuan masih dinomorduakan keberadaannya. Masyarakat masih menganggap bahwa perempuan ini memiliki status dan peran di bawah laki-laki. Kemudian muncul sebuah kebijakan keluarga berencana yang dianggap mampu mengontrol tubuh perempuan untuk membatasi keturunan mereka. Eksistensi perempuan ini juga dikenalkan melalui politik rahim. Namun, hal tersebut tetap menjadikan perempuan dikontrol oleh negara dan dibatasi untuk menambah keturunan melalui kebijakan program keluarga berencana tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Mungkin Mbak Atika tadi mencoba masuk tapi belum bisa Pak, saya gantikan. Mengenai perlawanan atas kuasa tubuh, yaitu dari telaah Foucault atas tubuh. Foucault menganalisis tentang seksualitas dalam buku Sejarah Seksualitas pada tahun 2000 yang menunjukkan beberapa penyimpangan seksual di antaranya homoseksualitas, biseksualitas, masochisme, dan sodomi yang lahir melalui pengakuan dosa dan didengarkan oleh psikiater untuk menganalisis dan menentukan seks yang menentukan normal maupun abnormal. Foucault juga ingin mengubah wacana sejarah dalam masyarakat yang menganggap seks sebagai hal yang tabu, karena terbentuknya seksualitas dan melalui politik populasi memiliki tujuan untuk mengatur jumlah kelahiran dan laju populasi. Kemudian Foucault mengaitkan seksualitas dan politik populasi melalui istilah biopolitics dan biopower, di mana biopolitics bertujuan untuk mengontrol populasi penduduk melalui kesehatan seperti program keluarga berencana, sedangkan biopower berperan untuk menormalisasi populasi dalam masyarakat. Kemudian perlawanan atas kuasa tubuh bagian 2, yaitu membahas tentang ekofeminisme yang menghentak. Terdapat suatu istilah yang muncul sebagai hal yang berkaitan dengan feminisme, perdamaian, dan ekologi, yaitu ekofeminisme. Ekofeminisme merupakan penentangan adanya ketidakadilan yang didapat oleh perempuan serta lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, ekofeminisme menjelaskan bahwa perempuan dapat mendapatkan dampak dari masalah lingkungan karena wanita sebagai tangan yang bersentuhan dengan sumber daya yang ada secara langsung. Lingkungan dan perempuan memiliki aspek yang sama, yaitu menjadi sesuatu yang harus dilindungi dan harus menjadi sebuah sumber daya yang akan menciptakan generasi berbeda. Terdapat 3 cara yang dilakukan untuk menjaga perempuan, yaitu dari aspek atau wilayah individu, keluarga, serta sosial. Ketiga aspek tersebut bertujuan untuk menjaga perempuan serta lingkungan agar tetap stabil. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya suatu sumber daya alam harus mempertimbangkan aspek kerjasama antara beberapa elemen. Esensi yang penting dari konsep ekofeminisme berfokus pada perempuan dan lingkungan. Perempuan berhak untuk menjaga tubuhnya sama halnya dengan merawat lingkungan yang harus dijaga sumber daya yang ada untuk generasi selanjutnya. Kemudian untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Dea. Nah, dari penjelasan yang di atas, bahwa artikel itu dapat disimpulkan bahwa tubuh manusia bersama dengan dijadikan sebagai suatu kebiasaan dan politik, di mana tubuh perempuan dijadikan sebagai suatu entitas kreatif dan berbeda dari tubuh komunitas kebiasaan sebagai suatu yang memiliki di mana tubuh perempuan menjadi suatu sensitivitas yang harus diperbaiki melalui suatu aktivitas dalam bidang politik perempuan yang ingin memberikannya. Ini perlu dilakukan dengan upaya pengajaran mengenai politik perempuan dan kawan. Adapun dari kebiasaan di mana tubuh perempuan menjadi institusi politik dari para pengusaha yang menggunakan sebagai alat untuk bagi pertumbuhan penduduk. Kemudian pengendalian penduduk dilakukan melalui faktor terhadap panjang dari pengecekan pasir dan tidak ada politik. Meskipun upaya normalisasi yang dilakukan. Sebagian presentasi dari kelompok ini mengenai media terdapat tangan demikian itu dari bawah ya melalui barang material dari bawah. Oke. Baik, teman-teman sekalian, ini kelihatannya yang ini sudah kita bicarakan kemarin ya, saya jadi lupa saya. Ya, baik, nggak apa-apa. Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan pada kelompok yang kelima. Ini kayaknya kita harus mendiskusikan tugas yang kedua deh kayaknya, kelompok 5 ya kayaknya, biar ini tidak loncat-loncat ya, mau dibuka lagi. Kayaknya kemarin yang belum kita bahas adalah tugas yang kedua, kan? Betul ya? Mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Ya, silahkan. Ini sekarang ini kelompok 5 berarti ya. Ya, oke. Ya, kelompok 5 nanti membicarakan artikel yang kedua ya.
Maaf Kak, Ya. berarti untuk kelompok 5 tetap mempresentasikan pertemuan hasil analisis yang kelima ya Kak? Ya sudah, nggak apa-apa kalau udah siapnya itu nggak apa. Nanti minggu depan yang belum kita bahas adalah yang kedua. Sudah, nggak Oh apa. iya, terima kasih Kak. Sebentar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nur Hadi dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil review mengenai jurnal yang berjudul menghadirkan kepentingan perempuan dalam representasi politik Indonesia yang ditulis oleh Dirga Ardiansyah. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Hana Nur Azizah dengan NIM K8419040. Yang kedua, Hawa Lala Nabila Fada dengan NIM K8419043. Meita Indah Setia Putri dengan NIM K8419053 dan Noviana Ramadhani dengan NIM K8419063. Yang pertama, dari abstrak, artikel ini mencoba menanggapi pernyataan utama mengenai perkembangan terakhir dalam studi representasi politik. Yang pertama, perwakilan politik tidak akan menghadirkan suatu representasi kepentingan yang sempurna, tetapi hanya mewakili setengah atau sebagiannya saja, sehingga perwakilan ini hanya berkesan klaim, bukan sebuah fakta. Yang kedua, representasi politik yang bersifat demokratis ini terjadi ketika orang-orang yang kepentingannya dipengaruhi atau disentuh oleh suatu keputusan dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perumusan keputusan tersebut. Nah, maka dalam hal ini akan muncul suatu politik demokrasi. Nah, yang ketiga, wakil politik ini dapat dipilih dengan proses elektoral atau yang biasa disebut dengan pemilu dan non-elektoral. Nah, proses pemilu ini menghasilkan suatu perwakilan politik formal di dalam posisi administratif dan legislatif parlemen, di mana dalam proses non-elektoral tersebut representasi politik ini terimplementasi dalam bentuk gerakan politik oleh kelompok, serikat, komunitas, atau organisasi masyarakat sipil. Artikel ini memandang praktik representasi politik perempuan di Indonesia dalam ketiga kursus tersebut, serta dalam artikel ini juga menawarkan sebuah gagasan rekomendasi bagi upaya meningkatkan angka representasi perempuan dan juga bagi upaya menghadirkan perempuan dalam kepentingan politik. Yang kedua, konsep pemikiran. Dalam artikel ini terdapat konsep yang berasal dari pemahaman seorang ahli bernama Nuri Suseno atas perkembangan literatur teori representasi politik kontemporer, di mana terdapat 3 hal yang dapat dijadikan titik tolak diskursus representasi politik dalam menganalisis permasalahan yang lebih kompleks dengan mengangkat sebuah praktik representasi politik di Indonesia, khususnya representasi perempuan. Nah, selain itu, dalam artikel ini juga merumuskan rekomendasi yang dijadikan acuan guna memperbaiki tingkat representasi perempuan tersebut. Yang pertama, diskursus yang pertama, yaitu representasi politik ini tidak akan mendatangkan sebuah representasi kepentingan dan identitas yang sempurna, tetapi hanya dapat mewakili setengah atau sebagian saja. Oleh karena itu, pernyataan ini mungkin hanya melibatkan klaim tadi dan tidak dapat dikatakan bersifat faktual seperti itu. Nah, kemudian di kalangan perwakilan politik formal, pemilu ini dianggap sebagai sarana untuk menunjukkan rakyat. Nah, yang terdapat pada diskursus kedua ini
adalah bahwa representasi politik ini bersifat demokratis dan terjadi apabila mereka yang memiliki kepentingan itu dipengaruhi oleh sebuah keputusan, mempunyai kapasitas untuk terlibat mempengaruhi dalam pembuatan keputusan tersebut. Kemampuan mempengaruhi pengambilan keputusan ini dimaknai sebagai adanya partisipasi politik atau partisipasi keputusan yang akan dibuat nantinya. Artinya, proses ini menghadirkan kepentingan dan merupakan sesuatu yang membujur atau harus berulang kali diupayakan untuk hadir dalam politik yang ada, baik dalam fase pemilu maupun fase pasca pemilu atau setelah pemilu. Kemudian diskursus yang ketiga ini membicarakan tentang representasi politik elektoral dan non-elektoral. Proses pemilihan ini menghasilkan perwakilan politik formal di kantor eksekutif pemerintah dan legislatif parlemen. Pada saat yang sama, dalam proses non-pemilu, perwakilan politik ada dalam bentuk gerakan politik yang diselenggarakan oleh serikat pekerja, komunitas, serta organisasi atau masyarakat sipil. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Lala. Ya, baik. Selanjutnya, sebelum membahas mengenai pembahasan, saya ingin membahas mengenai metodologi dalam jurnal ini. Artikel ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu di bagian pertama itu mengulas analisis kuantitatif jumlah perwakilan perempuan berdasarkan serangkaian data pemilu, baik itu calon legislatif, data pencalonan parpol, data perolehan suara, dan data perolehan kursi. Semua hasil data tersebut terjadi pada tahun 2019 dan 2014. Kemudian data tersebut diolah sedemikian rupa oleh penulis dengan bentuk peta, tabel, dan bagan. Di bagian kedua sendiri membahas mengenai mencerminkan kepentingan perempuan dalam perwakilan partai politik di Indonesia. Data yang digunakan merupakan hasil pembahasan RUU serta data peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada perempuan dan diperoleh dari Dewan Perempuan Nasional. Selanjutnya menginjak pada pembahasan mengenai potret under representation perempuan di Indonesia dengan pengalaman afirmasi action di tahun 2004 sampai 2014. Apa itu affirmative action? Affirmative action itu merupakan tindakan mengizinkan negara untuk memberikan perlakuan yang lebih istimewa terhadap tindakan kelompok tertentu yang tidak terwakilkan atau termarginalkan. Menurut seorang tokoh yang bernama Mona Lena, membagi 3 kuota gender menjadi 3 tipe. Yang pertama itu party quota. Party quota merupakan pemberian kesempatan bagi partai politik untuk mencalonkan perempuan dengan presentasi ideal tertentu. Kemudian yang kedua itu legislatif quota. Pengertiannya hampir sama, namun dalam legislatif quota ini ditunjukkan kepada partai politik yang memiliki regulasi yang mengikat. Kemudian yang ketiga, reserve seat, yaitu dengan adanya jaminan perolehan kursi dari perempuan dalam regulasi pemilu. Dengan adanya affirmative action ini memunculkan 2 sudut pandang. Yang pertama itu menurut Anne Phillips mengatakan bahwa representasi identitas perempuan secara kuantitatif dalam politik itu mendorong keadilan dan kesetaraan, serta membuat perempuan dapat menjangkau dan menyumbangkan pemikiran mereka mengenai sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat. Namun demikian, ada pertentangan atau perbedaan pendapat. Ada yang mengungkapkan bahwa dengan kehadiran perempuan ini dalam dunia politik ini menjadi tanda tanya besar. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu tentang motif elit politik itu yang sebenarnya. Bisa saja mereka memanfaatkan perempuan atau popularitas perempuan sebagai untuk kemenangan partai politiknya. Kemudian
perempuan di Indonesia sendiri pada zaman dahulu itu memiliki kesempatan yang sedikit dalam dunia politik, karena politik pada zaman dahulu itu dikuasai oleh laki-laki, dan dari tahun ke tahun itu hal tersebut terus dilanggengkan, dan pada akhirnya muncul keinginan untuk menciptakan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Hal ini dibantu dengan dorongan yang dinamakan affirmative action tadi, yaitu dengan mewujudkan memberikan ruang perempuan untuk mencalonkan dalam perpolitikan itu minimal 30%. Karena itulah membuat kesempatan bagi perempuan di Indonesia untuk mengembangkan potensi atau pengalaman politik mereka. Kemudian menurut data statistika yang ada, pencalonan perempuan dalam pemilu di Indonesia itu pada tahun 2004 sebanyak 11 kursi diduduki oleh perempuan. Kemudian di tahun 2009 terdapat 18% kursi parlemen yang diduduki perempuan, dan di tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 1%, yaitu 17% kursi parlemen diduduki oleh perempuan. Dan dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perempuan ditunjukkan kembali untuk hadir dalam dunia perpolitikan, karena mereka itu sebenarnya juga memiliki potensi untuk berkembang dalam dunia pendidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Meita. Terima kasih. Selanjutnya, analisis keterpilihan perempuan, di mana di saat kita membicarakan tentang parlementer, maka kita juga tidak akan lepas dari pembahasan presentasi perolehan dari suara itu sendiri, di mana yang dibahas oleh Lala tadi pada tahun 2004 hingga 2019. Nah, pada analisis keterpilihan perempuan ini, yang akan dibahas yaitu tahun 2009 hingga 2014, di mana pada 2009 sendiri sudah terdapat persentase sebanyak 101 atau setara dengan 18% di antara 560 kursi parlementer. Nah, sedangkan pada perbandingan persentase 2009 hingga 2014 terjadi pencalonan sebesar 33% dan 37%, lalu tahun 2010 22% dan 23%, dan tahun 2014 sendiri 18% dan 70%. Di mana dari persentase tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa persentase dari tahun ke tahun memiliki peningkatan dan juga penurunan. Dalam hal pencalonan itu meningkat, tetapi dalam hal diterima dalam partai politik itu justru menurun, sehingga persentase tersebut dapat diambil bahwa strategi untuk menyeimbangkan akses bagi perempuan dalam memperoleh kursi itu lebih ditingkatkan lagi, di mana mencalonkannya naik, tapi dipilihnya yang turun. Nah, perempuan memiliki hak atau kesetaraan dalam menerima kursi parlementer, tidak hanya untuk mencalonkan saja sebagai formalitas untuk memenuhi peraturan, tetapi perempuan juga harus memiliki hak untuk dipilih sebagai caleg perempuan. Yang kedua yaitu tahap pencalonan perempuan. Tahap pencalonan perempuan sendiri sebenarnya sudah diusahakan oleh DPR RI pada pemilu tahun 2009. Sudah mengalami peningkatan sebanyak 33%. Namun disayangkan kembali, di mana akumulasi persentase tersebut terjadi ketimpangan. Ketimpangannya bukan lagi mengenai persentase nilai, tetapi yang terjadi ketimpangan yaitu antar daerah, di mana terdapat 8 daerah yang di situ belum adil atau belum setara antara caleg laki-laki dan perempuannya. Bahkan diketahui bahwa salah satu dari 8 daerah yang disebutkan itu adalah Jawa. Yang notabene Jawa sendiri merupakan sering digadang-gadang sebagai daerah yang paling maju atau di mana kemajuan itu ada di Jawa. Tetapi justru di Jawa merupakan salah satu persentase yang di mana terdapat ketimpangan antara pemilihan atau pencalonan dari partai caleg wanita, caleg perempuan ataupun laki-laki. Nah, dari hal tersebut, seperti yang sudah dijelaskan Lala tadi, pemerintah sudah berusaha untuk menekankan bahwa partai politik harus memenuhi pencalonan minimal 30% dari suatu dapil. Jika 30% itu tidak terpenuhi, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan pemilu pada dapil tersebut. Namun pada kenyataannya
pencalonan perempuan hanya dilakukan sebagai syarat secara formalitas saja, bukan benar-benar rekrutmen berdasarkan pendidikan atau pengalaman dari kader perempuan itu sendiri. Nah, dari peraturan yang sudah dibuat tadi, justru terdapat masalah baru di mana hal tersebut digunakan elit politik untuk menarik saudara-saudara mereka. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa seringkali istilah orang dalam itu bukan hal baru di Indonesia. Nah, justru dengan ketetapan harus 30% dan jika tidak 30% akan keluar dari atau tidak boleh mencalonkan pada dapil tersebut, digunakan untuk para elit politik menggandeng saudara-saudara mereka yang disebut dengan oligarki, di mana menarik saudara perempuannya untuk mencalonkan di partai tersebut. Di mana saya mengambil contoh konkret yang sudah saya alami di daerah saya, misal Partai Gerindra sudah ada 6 calon. Nah, mau tidak mau harus mencalonkan 2 wanita. Nah, ternyata 2 wanita itu adalah anak dari calon nomor 2 atau anak calon dari nomor 4 partai tersebut. Jadi yang ditekankan itu hanya oligarki dari pemenuhan syarat, bukan untuk meningkatkan kualitas atau memberikan kesempatan secara nyata kepada caleg perempuan. Selanjutnya, tahap perolehan suara perempuan. Dari data pada jurnal tersebut diambil tiga tertinggi perolehan hasil suara, yang dimana mendapatkan 22% pemilih, yang perempuan hanya mendapatkan 22% suara tersebut maksudnya. Nah, dari yang menang pada tahun 2014 itu, yang tertinggi dari partai yang mendapatkan kursi perempuan yaitu Partai P3K, di mana Partai P3K memiliki grafik tertinggi dalam mencalonkan serta memberikan kursi kepada caleg perempuan. Nah, pemenuhan suara itu digunakan sebagai pemenuhan syarat juga untuk terpilihnya caleg perempuan dalam perolehan suara perempuan itu sendiri. Selanjutnya, tahap perolehan kursi perempuan. Pada tahap ini dilakukan lagi kebijakan yang baru oleh pemerintah, yaitu mengecilkan atau mengerucutkan penyederhanaan politik hanya menjadi 12. Namun pada kenyataannya akumulasi tersebut juga tidak terlalu berpengaruh terhadap kesempatan bagi perempuan menjadi bagian dari partai politik secara sebenarnya, di mana konsekuensi pada hal ini justru persaingan antar partai menjadi tidak merata, karena ada sebagian yang dalam contoh kecilnya sebagian ada 4 yang laki-laki, 2 perempuan, yang lain juga berbeda-beda seperti itu, justru akan mengalami ketimpangan antar masing-masing politik pada dapil tersebut. Nah, posisi nomor yang dominan juga atas keterpilihan partai politik itu justru masih dimenangkan oleh laki-laki, karena pemikiran bahwa laki-laki lebih berhak untuk memimpin daripada perempuan. Nah, sehingga diraih oleh partai-partai tinggi atau elit politik bahwa perempuan dalam perolehan kursi itu tidak terlalu penting. Yang penting pada saat pencalonan itu ada perempuannya. Jadi konsep perempuan di sini bukan sebagai kita atau perempuan yang duduk dalam kursi parlementer, tetapi kita perempuan hanya sebagai syarat atau formalitas dalam memasukkan nama dan juga mendaftarkan di pencalonan dari partai politik atau pencalonan caleg itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai tantangan peningkatan angka keterpilihan perempuan, di mana tantangan yang dihadapi dalam peningkatan keterpilihan perempuan ini bersifat sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti adanya penyederhanaan jumlah kontestan, di mana hal tersebut berpengaruh terhadap distribusi suara yang semakin renggang antara partai politik. Kemudian seperti yang sudah disampaikan oleh Meta tadi, partai politik juga menempatkan perempuan pada nomor urut 3 dan hanya untuk memenuhi syarat administratif bahwa di setiap 3 calon ada 1 calon perempuan dan pencalonan perempuan itu minimal 30%. Tetapi dalam pencalonan perempuan, tingkat keterpilihan itu
terbilang sangat kecil, yaitu sebesar 10%, di mana angka tersebut juga didominasi oleh faktor kekerabatan. Yang selanjutnya adalah gerakan perempuan sebagai representasi politik non-elektoral dalam menghadirkan kepentingan perempuan. Gerakan perempuan itu perlu merumuskan kepentingan untuk menghadapi momen pemilu agar bisa diakomodasi oleh partai politik agar menjadi agenda politik ketika berada di parlemen. Kolaborasi antara gerakan perempuan dan keberadaan anggota legislatif perempuan di parlemen ini sudah berlangsung sejak tahun 1999 hingga 2014 dan telah mampu mendorong sejumlah agenda politik, misalnya seperti adanya UU yang berpihak pada kepentingan perempuan, seperti undang-undang mengenai KDRT, kemudian undang-undang perdagangan manusia, kewarganegaraan, kesehatan, pemilu, dan lain sebagainya. Dalam siklus pemilu harus melibatkan perempuan karena kemungkinan kepentingan politik perempuan itu diabaikan oleh wakil, sehingga siklus pemilu itu harus melibatkan perempuan dalam tiga tahap, yaitu yang pertama tahap pre-pemilu yang meliputi proses pemetaan masalah dan kebutuhan perempuan. Yang kedua, tahap pemilu pada masa kampanye meliputi proses pengorganisasian untuk mewujudkan kesepakatan politik yang berisi tuntutan alokasi dan distribusi sumber daya dari kelompok dan gerakan perempuan kepada seluruh partai politik atau kandidat. Dan yang terakhir adalah tahap pasca pemilu yang meliputi proses partisipasi atau keterlibatan perempuan untuk memastikan poin-poin alokasi sumber daya dalam proses alokasi dan distribusi tadi diwujudkan oleh legislatif dan eksekutif. Yang selanjutnya adalah tantangan menghadirkan kepentingan politik perempuan. Dalam menghadirkan kepentingan politik perempuan ada sejumlah tantangan. Yang pertama adalah hubungan yang terjalin antara pemilih dan calon wakilnya yang lebih kepada hubungan personal dan pragmatis dan bukan didasari pada kepentingan politik yang sama. Yang kedua adalah pendidikan pemilih yang selama ini dominan dilakukan mengarahkan para pemilih menjadi individu-individu yang terpisah satu sama lain dan bukan sebagai warga yang memiliki kebutuhan kolektif dan kepentingan bersama. Yang ketiga, aktor representasi politik non-elektoral seperti organisasi masyarakat sipil, kemudian gerakan dan serikat melakukan fungsi agregasi kepentingan yang seringkali bersifat elitis dan tidak mendorong partisipasi politik warga agar menjadi akses untuk terlibat dalam mempengaruhi keputusan. Yang terakhir, representasi politik adalah suatu bentuk hubungan yang bisa bersifat antagonistik dan tidak selalu wakil dan terwakil dalam kondisi yang harmonis. Hubungan yang terbentuk bersifat dinamis dan mengacu pada kepentingan yang menjadi pusat diskursus untuk mendefinisikan bentuk hubungan di antara mereka. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tema yang sangat menarik dan kontemporer ya. Jadi kita bicarakan ini sesuatu yang saya rasa sudah kita hadapi dan kita temui dan kita sudah membacanya dan berbagai macam pemberitaan di media, baik media massa maupun media sosial. Dan saya agak optimis bahwa tema ini akan membangkitkan diskusi dari peserta kuliah yang lain. Saya persilahkan kalau tanggapan dari peserta kuliah yang lain. Silakan.
Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Suaranya enggak terdengar. Ya, suaranya belum terdengar. Nggak masuk suaranya. Nggak tahu kenapa. Belum masuk. Hah? Mungkin, ya mungkin. Ya, baik. Saya kalau kita membaca lah sekali lagi apa yang dibahas oleh kelompok 5 tadi, ini memang persoalan keterwakilan perempuan di parlemen itu memang mengandung dua dimensi. Pertama adalah dimensi yang terkait dengan kesadaran tentang perlunya kita menempatkan atau memberikan kesempatan pada perempuan untuk berkiprah. Namun pada sisi yang lain ada kecenderungan sebagian di antara kita yang kemudian menjadikan atau sebagian dari partai politik yang menjadikan ini sebagai alat untuk sekedar menunjukkan atau menjadi ajang menunjukkan kepada publik bahwa seolah-olah dia adalah partai yang peduli terhadap perempuan. Nah, dan ini seperti tadi disampaikan oleh Meita tadi, bahwa ada beberapa partai yang kemudian bersiasat, dia menjalankan strategi tertentu dengan tujuan agar yang penting mereka bisa lolos untuk mengikuti pemilihan umum, dan kemudian mereka umumnya tidak menempatkan perempuan pada urutan-urutan yang itu strategis. Nah, yang kedua juga ada kecenderungan tadi disampaikan oleh Meita untuk melakukan membenarkan tindakan oligarki, jadi kekuasaan hanya dikendali atau didistribusikan kepada elit dan beberapa kerabat dari elit itu, dan akhirnya kemudian beberapa calon anggota parlemen perempuan itu kemudian yang dimasukkan itu hanyalah mereka yang memiliki hubungan kerabat dengan elit partai. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara sekalian, ada persoalan saya rasa di dalam kaitan dengan upaya yang sungguh-sungguh dari partai untuk menjadikan benar-benar menempatkan perempuan pada posisi yang penting. Nah, ini terlihat dari kalau kita lihat kampanye itu umumnya memang perempuan banyak yang dimasukkan sebagai anggota partai politik. Ya, atau dikampanyekan itu hanya sekedar kalah jauh lah gitu dibandingkan dengan para calon-calon laki-laki. Dan tidak heran bila kemudian ketua partai kemudian istrinya adalah salah satu juga anggota dimasukkan sebagai anggota calon anggota legislatif, dan kemudian itu terjadi dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Lalu apa yang kita pelajari dari situasi itu? Jadi kita pelajari, mungkin kita dapat melihat bahwa ada ketidakpercayaan dari sebagian dari masyarakat kita tentang kemampuan perempuan untuk berkiprah di dunia politik. Ini mungkin juga diperkuat oleh, atau mungkin keyakinan semacam itu diperkuat oleh fakta bahwa sekian banyak anggota parlemen yang berlatar belakang perempuan itu mereka tidak cukup memiliki pamor di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Sebut saja beberapa nama gitu ya, nama dan itu biasanya artis ya yang dimasukkan karena dia memang memiliki daya tarik, dia dianggap memiliki massa, dia dianggap memiliki kemampuan untuk membuat orang memilih dia gitu. Dipilihlah artis-artis yang berwadah cantik gitu. Itu kelihatan bahwa memang partai politik ini justru
sangat misoginis ya, dia menempatkan perempuan hanya sebagai objek untuk kemudian dijadikan sebagai alat untuk menarik minat orang memilih partainya. Ini artinya sebetulnya partai politik gak jauh beda dengan misalnya dengan perusahaan penjual mobil ya, dealer mobil juga menempatkan perempuan sebagai sumber daya tarik. Penjual pakaian juga begitu ya, di supermarket itu hampir semua pelayan itu adalah perempuan. Ada laki-laki namun tidak terlalu banyak. Perempuan kemudian didandani begitu rupa agar kemudian orang tertarik mendatangi tempat itu, lalu kemudian mungkin sedikit banyak ada yang bertransaksi di situ. Nah, ini yang kemudian terjadi. Nah, artinya ada yang dilakukan oleh partai-partai politik selama ini itu hanya merupakan gerakan afirmasi, kebijakan afirmasi yang setengah hati, ya, bukan benar-benar gerakan afirmasi. Kalau memang dia ingin melakukan gerakan afirmasi, idealnya ada proses rekrutmen sejak awal yang itu kemudian memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan. Mari kita lihat misalnya kepengurusan partai politik ya, di tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat. Itu perempuan biasanya tidak ditempatkan pada posisi yang strategis. Ya, misalnya jarang perempuan dijadikan sebagai kepala departemen ya, atau kepala bidang, tapi perempuan dia ditempatkan sebagai staf. Dan proses itu sebetulnya proses belajar atau proses semacam itu adalah sesuatu yang berlangsung lama ya, itu secara bertahap. Kalau kita lihat misalnya proses yang berlangsung di tingkat OSIS, di tingkat sekolah kemahasiswaan juga begitu ya. Anak-anak perempuan dia jarang ditempatkan pada posisi yang strategis. Dia biasanya diposisikan pada peran-peran tertentu yang dianggap identik dengan perempuan. Nah, ini yang kemudian kemudian kita lihat bahwa parlemen adalah cermin dari masyarakat kita. Jadi apapun yang kemudian dilakukan untuk mengolah kesadaran masyarakat atau mengolah isu perempuan ini di dalam politik, maka seringkali ya kita harus berhadapan dengan fakta bahwa memang parlemen ini menjadi semacam cermin bagi masyarakat kita. Jadi itu yang kemudian kita bisa katakan. Jadi betul bahwa kemudian DPR adalah wakil rakyat dan dia mewakili rakyat, merepresentasikan rakyat, dan rakyat kita seperti itu, maka DPR ini juga seperti itu. Itu kira-kira gambaran umumnya. Nah, silakan kalau ada tanggapan, ada pertanyaan, ada sanggahan, boleh disampaikan. Silakan teman-teman sekalian, saya tunggu. Ya, teman-teman sekalian. Ya, teman-teman sekalian, silahkan disampaikan. Mati kan ya kameranya. Sekarang mungkin coba Karolus. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan Karolus. Ya, begini Pak, saya merasa kita semua kan pasti yang namanya anak pasti memiliki yang namanya seorang ibu. Nah, posisi ibu ini kan adalah perempuan pertama dalam keluarga. Ya mungkin juga ada nenek atau yang lainnya. Tapi kan
penempatan posisi ibu ini kan sudah sangat berperan penting dalam setiap keluarga. Nah, bagaimana dengan dibukanya posisi perempuan dalam politik ini? Apakah ini menjadi apa ya Pak? Saya ingin bertanya, apakah ini langkah awal untuk menuju kesetaraan dalam politik, atau hanya seperti yang diungkapkan tadi dalam presentasi bahwa ini hanya formalitas saja, hanya sebagai pemenuhan administrasi dan pengajuan kontestan dalam politik begitu Pak? Ya, secara semangat sebetulnya ada kebijakan afirmasi itu kan sebetulnya dilakukan karena memang di dalam masyarakat itu ada kelompok yang dia kalau tidak diberikan ruang khusus dia akan cenderung tersingkir ya. Jadi sama juga dengan kebijakan afirmasi bidik misi bagi mahasiswa kebijakan afirmasi yang lain contohnya adalah diberikannya hak lebih luas bagi mahasiswa miskin ya untuk masuk sebagai mahasiswa yang berlatar belakang dari keluarga miskin untuk belajar di perguruan tinggi, atau mungkin juga kebijakan yang diberlakukan bagi mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah terpencil ya untuk kuliah di beberapa universitas. Nah, kalau itu kemudian mereka tidak diberikan jatah khusus, tidak diberikan slot khusus untuk mereka, maka mereka dikhawatirkan akan tersingkir dan tidak bisa berkompetisi. Begitu pula dengan kebijakan afirmasi bagi perempuan tadi. Jadi kalau perempuan kemudian kalau kemudian undang-undang tidak mewajibkan agar perempuan diberikan tepat 30% di dalam kursi parlemen, itu maka kemudian yang dikhawatirkan mereka akan tergilas atau akan tersingkir di dalam proses persaingan, di dalam proses kompetisi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah rupa-rupanya para pelaku politik itu mereka menjadikan ini sebagai hanya semacam stempel saja. Jadi mereka memang kemudian di dalam pencalonan menempatkan perempuan pada posisi sebagai calon anggota legislatif. Namun amat jarang di antara perempuan-perempuan itu yang ditempatkan pada nomor urut atas. Karena secara psikologis memang pemilih kita itu dia cenderung memilih nomor-nomor atas ya. Dan umumnya seperti itu. Nah, jarang perempuan ditempatkan pada urutan-urutan atas. Umumnya yang urutan atas itu laki-laki, kemudian urutan-urutan bawah yang 30% tadi adalah perempuan. Jadi kalau misalnya partai politik dia punya 10 calon, betul 3 calonnya adalah perempuan, namun dia di urutan bawah yang potensi dipilihnya sangat kecil. Jadi artinya apa? Mereka hanya bersiasat, hanya berstrategi, hanya sekedar untuk memenuhi asas kewajiban bahwa mereka mencalonkan perempuan di dalam keanggotaan DPR. Nah, namun saudara sekalian, yang selain itu yang kemudian menarik adalah bahwa tidak hanya sekedar mereka ditempatkan pada posisi bawah, namun upaya dari partai politik untuk kemudian mengendorse perempuan, mendorong calon-calon perempuan itu lebih mengemuka agar dikenal oleh publik tidak terlalu besar. Nah, sekarang ini bahkan ya kalau kita lihat pilihan aktivitas yang boleh dikerjakan oleh perempuan itu kan terbatas, atau masyarakat cenderung membatasi jenis-jenis aktivitas tertentu yang boleh dilakukan oleh perempuan. Perempuan juga tidak diberikan kesempatan terlalu luas untuk beraktivitas di malam hari, kecuali dia didampingi oleh suaminya atau diantar oleh anaknya dan seterusnya. Berbeda dengan laki-laki, dia bisa dengan leluasa berinteraksi dengan banyak orang, sehingga kemudian kemungkinan mereka untuk mendapatkan peluang memperoleh jaringan yang kemudian berpotensi menjadi jaringan sosial yang berpotensi sebagai yang dapat mereka akumulasikan untuk dijadikan sebagai pemilih itu lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Nah, bahkan yang kemudian juga terjadi adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan perempuan itu tidak banyak yang kemudian memberikan dorongan agar mereka memilih perempuan. Ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dharma Wanita itu mereka umumnya ya tidak terlalu banyak memiliki semangat untuk kemudian mengkampanyekan perempuan sebagai calon anggota legislatif mereka. Jadi itu. Nah, yang selanjutnya apakah kemudian ini akan menuju kepada
kepada kesetaraan gender. Sebetulnya itu proses ya, saya katakan belum tentu bila kemudian adanya hal semacam ini akan menuju kepada kesetaraan gender. Karena ini dua isu yang berbeda. Jadi kesetaraan gender itu sebetulnya norma, sebuah nilai ya, yang itu berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kalau yang terkait dengan 30% itu kan merupakan dinamik saya menyebutnya sebagai kebijakan politik yang ini dibuat oleh negara yang bertujuan untuk memberikan tempat bagi perempuan di dalam proses pengambilan keputusan. Namun yang terakhir saya ingin sampaikan, sekalipun mereka terpilih, tidak banyak perempuan yang kemudian dapat memerankan fungsinya secara optimal sebagai anggota legislatif. Saudara bisa bayangkan orang kayak Krisdayanti, Mulan Jamila itu apa yang mereka lakukan ya di parlemen ya, mereka ya tidak banyak yang mereka lakukan dibandingkan dengan calon-calon anggota legislatif lain yang perempuan, yang laki-laki, karena memang mereka masuk ke situ bukan karena kapasitas. Maaf saya katakan begitu, tapi umumnya ya para perempuan yang masuk ke sana bukan dipilih, bukan masuk ke situ karena kapasitas mereka yang bagus, namun karena mereka populer belum tentu berkapasitas. Masalahnya adalah orang-orang berkapasitas belum tentu populer. Jadi partai politik dia harus bermain-main di antara dua kaki tadi. Yang pertama adalah kaki popularitas, yang kedua adalah kaki kompetensi. Nah, yang dapat dilakukan sekarang sebetulnya ya, partai politik itu punya tim ahli sebetulnya. Setiap anggota DPR itu punya tim ahli. Nah, tenaga ahli itulah yang kemudian harusnya lebih banyak berperan untuk memberikan dukungan kepada anggota-anggota legislatif perempuan yang mungkin dari sisi kapasitas belum terlalu bagus. Gitu. Jadi apakah kemudian ini akan menuju kepada kesetaraan gender? Menurut saya bisa saja, ini kan salah satu upaya. Namun ini yang perlu kita pahami, proses politik itu mungkin berbeda dengan proses penanaman nilai di tengah masyarakat. Jadi intinya adalah bahwa ada norma yang berlaku di dalam masyarakat yang di dalam itu yang di dalamnya kemudian cenderung membatasi peran serta perempuan di dalam proses pengambilan keputusan. Kita lihat di kampung-kampung kita misalnya, pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan di RT kita, di RW kita ya, atau di desa kita itu umumnya melibatkan laki-laki ya. Anggota BPD ya, Badan Pemilihan Desa atau Perwakilan Desa itu semuanya laki-laki, perempuan sangat sedikit. Kalau kampung saya mau ada program pembangunan program pembangunan itu biasanya programnya itu cenderung laki-laki, cenderung berbias laki-laki. Misalnya pengerasan jalan ya, padahal belum tentu itu bermanfaat bagi perempuan secara umum ya. Mengapa tidak kemudian dilakukan kegiatan program kegiatan yang lebih bersifat kualitatif ya, misalnya pemberdayaan perempuan dalam kaitan dengan pemberian keterampilan bagi mereka misalnya. Itu kan tidak banyak dilakukan. Yang banyak dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik, misalnya membangun jalan, memperbaiki selokan, memperbaiki irigasi, ya itu hal-hal semacam itu. Nah, perempuan betul dia dilibatkan, namun dia tidak terlalu dominan, tidak terlalu besar perannya di dalam pengambilan keputusan di dalam masyarakat. Itu saya rasa, Carlos. Terima kasih atas tanggapannya, Pak. Tapi saya ingin menanggapi lagi, Pak. Iya. Salah satu jangan kita ambil contohnya seorang Mulan Jamila, Pak. Coba masyarakat itu membuka mata terhadap perempuan-perempuan yang di luar sana seperti Sri Mulyani, Kofifa Indah, sama Bu Tri Risma hari ini kan bisa membuka mata masyarakat bahwa ini dapat menjadi acuan bahwa kesetaraan gender itu sangat penting dan perlunya perempuan dalam politik untuk kepentingan masyarakat itu juga sangat memberi andil besar gitu Pak, memberikan dampak yang besar. Dan kita ketahui bahwa di berita itu kan banyak atau dominasinya itu yang bermasalah dalam politik, misalnya korupsi itu kan adalah laki-laki Pak. Nah, maka ini kan bisa menjadi acuan bahwa masyarakat melihat bahwa perempuan itu bukan hanya sekedar pemenuhan administrasi, hanya sebagai pelengkap saja, tetapi kan ini bisa menjadi pemimpin di suatu hari nanti begitu Pak.
Terima kasih Pak. Ya betul, saya semangatnya memang seperti itu semangatnya ya Pak Karolus. Jadi semangatnya memang perempuan itu dapat menjadi sosok yang ideal seperti yang saudara sampaikan tadi ya, beberapa figur yang saya rasa cocok untuk dijadikan sebagai referensi ya. Namun kita lihat misalnya seringkali ya, kemudian manakala ada perempuan yang itu menonjol di karirnya baik di akademis maupun non akademis, itu kadang-kadang ya saya katakan bukan kadang-kadang tapi seringkali itu kemudian mulailah orang itu julid ya, saya jadi sekarang atau menyoroti kehidupan pribadi mereka. Banyak yang kemudian menyoroti kehidupan pribadi mereka, dan itu memang salah satu alat yang paling efektif, yang paling ya saya katakan bukan efektif tapi paling pengecut lah ya, paling alat yang cara yang paling keji untuk membunuh karakter seseorang. Dulu manakala Megawati jadi ketua partai, itu yang diserangkan pribadinya ya, wah itu keluarganya tidak beres ya, cerai 2 kali dan seterusnya itu. Nah, Indar Parawansa juga begitu, Khofifah juga diserang secara pribadi ya, bahkan di dalam beberapa kesempatan itu ada meme itu yang menampilkan nama-nama menteri perempuan di era presiden yang sekarang ini misalnya, itu semua menyebutkan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka, terutama soal keluarga. Jadi betul mereka berkarir tapi keluarganya nggak beres. Seolah-olah apabila ada kegagalan di dalam urusan keluarga itu adalah menjadi salahnya perempuan. Di beberapa lembaga perguruan tinggi juga begitu, ada beberapa perempuan yang sudah menempuh karir tertinggi secara akademis menjadi profesor ya, itu kadang-kadang keluar statement dari orang-orang lain ya, dari mereka itu yang kemudian mengatakan itu, lihat itu bu siapa, prof siapa itu anak-anaknya tidak beres ya, anaknya nakal lah, ada yang anaknya sekolahnya tidak terlalu bagus, tidak sebagus orang tuanya gitu, dan suaminya menjadi tidak pede dan seterusnya ya. Dan bahkan juga kadang-kadang ada keturunan perempuan tidak berani dia tampil terlalu menonjol karena dia khawatir suaminya akan merasa tersaingi atau merasa kalah di hadapan pasangannya. Dan bahkan sekarang kita lihat misalnya di banyak kasus banyak dosen perempuan yang tidak berani sekolah lanjut karena takut nanti mengalahkan karir suaminya. Itu contoh tentang bagaimana sebetulnya kendala yang dihadapi oleh perempuan. Effort yang mereka lakukan itu harus lebih kuat. Itu memang selama ini lebih besar, daripada yang dihadapi oleh laki-laki. Jadi laki-laki itu jalannya dibuka lebar, perempuan jalannya itu dipersempit. Jadi kalau kita lihat mereka berhasil lolos sampai pada tahap itu, Bu Risma, Bu Retno Marsudi misalnya, dan juga Bu Khofifah dan seterusnya, itu mereka adalah orang-orang yang telah lolos uji ya, melalui proses kompetisi yang luar biasa keras dan berat dibandingkan dengan kebanyakan dari kita ya. Jadi istilahnya adalah laki-laki itu kendala untuk menuju ke sana lebih kecil dibandingkan dengan perempuan ya. Coba kalau ada perempuan ingin bekerja di tempat lain, suaminya akan bertanya, lalu anak-anakmu yang ngurusin siapa? Seolah-olah bahwa kemudian urusan anak itu hanya urusan perempuan. Harusnya dia menjadi urusan kedua orang tua. Laki-laki juga ngurusin anak, suami juga mengurusi. Harusnya begitu. Tetapi yang selama ini tertanam dalam pikiran kita adalah bahwa ini semua adalah pekerjaan perempuan. Kalau anak kita nggak beres, itu nanti yang menjadi kambing hitam adalah perempuan. Kalau kemudian misalnya rumah kita kotor, ya yang dikambing hitamkan perempuan. Kamu sih tidak membersihkan. Seolah-olah bahwa kemudian beban itu ada pada perempuan. Nah, dengan beban yang begitu besar tadi, maka kemudian banyak di antara mereka yang mencegah dirinya agar tidak terlalu jauh melangkah. Kira-kira seperti itu gambarannya. Tarman. Baik, terima kasih Pak Nur Hadi. Ya. Baik, teman-teman sekalian, adakah lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Saya mau izin bertanya, Pak. Siapa ini? Oke, dia. Ayo. Senang saya. Melihat fenomena yang sekarang lagi ramai ya, Pak. Kan elit politik Puan Maharani yang sekarang ini tuh aktor politik wanita yang memiliki power yang sangat kuat.
Dan yang seperti kita lihat sekarang ini, balihonya pun terlihat di mana-mana. Nah, dalam hal tersebut, power yang dimiliki Puan Maharani itu merupakan bentuk progres politik kita yang memang memberi ruang kepada wanita, atau sebenarnya hanya yang dimanfaatkan parpol itu untuk membangun image bahwa parpol tersebut memang pro wanita. Nah, menurut Bapak Nur Hadi sendiri bagaimana memandang tentang fenomena Puan Maharani tersebut? Terima kasih, Pak. Ya sebenarnya bukan hanya itu, ada banyak contoh yang lain ya. Kalau kita lihat Bupati Klaten itu tiap perempatan ada spanduknya, itu ada baliho yang di situ ada foto dia ya. Ada penyuluh, ada mari bayar PBB jangan telat waktu, itu dia ada fotonya di situ. Hari Guru, selamat Hari Guru, dia ada fotonya di situ. Saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya tidak berarti bahwa mereka yang tampil yang balihonya di mana-mana itu mereka memiliki power yang besar. Jadi itu tidak berbanding lurus dengan power yang mereka miliki. Orang pasang baliho itu kan karena dia punya modal untuk memasang baliho. Tapi apakah dia kemudian powerful? Apakah dia memiliki kekuasaan yang besar? Belum tentu. Ya, saya termasuk orang yang tidak yakin ya bahwa orang yang balihonya di mana-mana itu kemudian powernya juga besar. Justru sekarang ini harusnya kita para politisi menurut saya itu perlu lebih banyak berimprovisasi ya dalam cara mereka menampilkan dirinya. Sekarang ya orang baliho malah jadi bahan tertawaan sekarang ya. Jadi kalau orang masih mengandalkan baliho itu dia mungkin ya tidak terlalu banyak membaca kecenderungan anak-anak muda sekarang ya. Sekarang itu malah memplesetkan baliho kan, ada baliho kemudian dia buat meme ya, itu isinya baliho dan seterusnya. Jadi ada kecenderungan memang partai politik itu kalau dalam kaitan dengan yang contoh tadi, saya tidak yakin bahwa kemudian itu terkait dengan citra bahwa seolah-olah partai ini pro dengan perempuan. Bukan itu, karena kelihatannya di parpol yang saudara sebutkan tadi itu kelihatannya perempuan sudah tidak isu perempuan sudah tidak terlalu lagi jadi persoalan ya. Ketua partainya aja lama sekali jadi ketua ya. Belum ada partai lain yang ketua perempuan. Mana? Golkar nggak ada ketua perempuan. PKS apalagi, PKB apalagi ya, nggak ada juga. Partai lain ada yang itu ketuanya perempuan. Jadi di partai ini mungkin ya isu perempuan itu sudah tidak ada lagi persoalan. Namun justru kalau saya sih ini soal soal politik praktis saja. Jadi bahwa ada orang-orang yang digadang-gadang untuk kemudian menjadi orang penting di negeri ini kemudian dikampanyekan dengan begitu rupa, misalnya ya, contohnya adalah dengan memasang baliho tadi. Namun ya tadi ada banyak cara sekarang ini untuk memikat publik ya. Baliho itu cara lama kalau menurut saya. Sekarang ini orang-orang sudah mulai menggunakan media sosial ya, bikin aja konten-konten yang bagus, yang menarik, yang itu kemudian membuat orang itu menyukai kita. Dan itu ya orang yang menyukai halaman kita, yang menyukai channel kita itu ya besar kemungkinan adalah orang yang akan memilih kita, kira-kira seperti itu ya. Itu kan lebih terukur. Kalau saya misalnya punya channel YouTube, lalu kemudian saya ada subscriber katakanlah 2 juta, ya sudah, saya tinggal menghitung aja itu berapa yang milih saya. Kira-kira gambarannya minimal milih saya sebanyak itu. Nah ini contoh bahwa sebetulnya hal-hal yang kemudian lebih merupakan isu politik praktis ya, itu bisa saja ditafsirkan sebagai sesuatu yang seolah-olah menggambarkan tentang kecenderungan tentang keberpihakan sebuah partai terhadap perempuan. Namun saya tidak yakin kalau itu terkait dengan isu perempuan. Ini kan isunya Terah Soekarno, anaknya Megawati gitu. Kemudian dia akan menjadi dicalonkan untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia gitu. Entah jadi presiden atau wapres ya. Kayaknya begitu kayaknya. Kemudian ditampilkan di mana-mana. Ya. Itu menarik lagi bahwa kalau kita lihat di
di baliho-baliho itu, beberapa baliho itu yang membuat itu bukan yang bersangkutan, tapi anggota DPR pada tingkat di bawahnya ya. Misalnya anggota DPRD di DIY itu ada seorang anggota DPRD di DIY perempuan yang dia kemudian memasang baliho Erlangga Hartarto misalnya ya. Di bawahnya ada tulisan sponsored by siapa ya. Jadi ini kalau menurut saya murni politik praktis, tidak terkait dengan soal bahwa sebuah partai ingin membangun dirinya membangun citranya sebagai partai yang berpihak pada perempuan. Karena mereka tahu betul, mereka menghitung betul bahwa sebetulnya isu perempuan ini tidak terlalu seksi ya, untuk dibawa. Orang lebih suka dengan isu-isu agama sekarang ya. Pilihlah calon yang agamis ya, yang religius gitu ya. Atau mungkin juga ada suku juga. Pilihlah orang Jawa, orang Indonesia asli kayak gitu ya. Contohnya seperti itu. Ketimbang pilihlah perempuan. Pilihlah laki-laki kan juga tidak terlalu seksi isu itu. Itu kayaknya seperti itu dia ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, baik teman-teman sekalian, adakah lagi? Oh, ini siapa nih? Nah, baik, teman-teman sekalian, ya mari kita bicarakan kapan kita akan mengadakan kuliah pengganti. Kayaknya minggu depan kita bisa mulai mengadakan kuliah pengganti, tapi harinya bukan hari Rabu kayaknya, harus hari lain gitu, misalnya hari atau mungkin bisa juga malam hari juga bisa, atau silahkan. Ada usul enggak? Oke, saya coba lihat ya saya. Oke, saya itu minggu depan saya nggak bisa. Mungkin lebih enak kita atau gimana? Tanggal berapa teman-teman sekalian, coba saya lihat ya. Jadi gini, nanti saya akan menyampaikan materi yang itu adalah bagian dari materi yang saya sampaikan kemarin ya. Jadi mungkin kita akan mengadakan seperti ya tiga atau empat sesi ya. Dan masing-masing sesi itu 1 jam, jadi total akan ada pertemuan 4 jam. Saya akan menyampaikan 4 materi sekaligus pada hari itu. Jadi saya berpikir mungkin kita bisa pilih hari yang agak longgar itu hari. Kapan teman-teman ada waktu ya kira-kira ya? Tanggal berapa? Tanggal 19 itu hari 20 itu hari Sabtu atau gimana? Hari Jumat, pada Jumat kosong Oke. Pak. Hari Jumat Sampai ya. sore. Tanggal berapa itu? Jumat tanggal 12 Pak. 12 ya. Oke. Oh, saya Jumat Jumat tanggal 12 itu ada PPL itu. Ada jadwal makan PPG. Jumat tanggal 12 ya. Ini tanggal berapa tuh hari ini? Tanggal 4 Pak. 4 ya. 4 ya. 12. Oke, sementara kita buat hari Jumat aja ya. Jam berapa? Jam sorry. Jumat, besok Jumat aja kalau gitu ya. Nggak apa, kita ada kayaknya jam berapa? Jam 1 ya sampai kira-kira jam 4 gitu kira-kira. Nggak apa ya. Bisa ya, nanti kemudian kita cari lagi jadwal untuk kemudian kita mengganti beberapa pertemuan yang kemarin tidak sampai lakukan. Namun tidak usah presensi karena presensinya sudah dilakukan secara reguler ya. Jadi beberapa kali pertemuan teman-teman kan sudah presensi, jadi nanti tidak usah presensi lagi. Itu saya rasa saya buat saja jadwalnya hari Jumat jam 1 gitu. Oke. Tanggal 12 ya. Oke. Terus
gitu boleh, nggak apa, sip kalau gitu. Kita ketemu lagi nanti minggu depan tanggal berapa? Tanggal 11, lalu tanggal 12 kita juga ketemu lagi. Gitu ya, teman-teman sekalian. Nggak apa ya. Jadi minggu depan kita ketemu 2 kali, tanggal 11 dan 12. Ya. Baik, saya rasa itu kuliah kita hari ini. Saya sampaikan terima kasih. Diskusinya sangat bagus. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Mari semuanya saya akhiri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mari semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.